Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dani Chandra. Dalam video tutorial kali ini, kita akan melanjutkan belajar tentang NumPy. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana caranya membuat array dan matrix menggunakan NumPy. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang indexing dan selection pada array dan matrix. Detailnya kita akan belajar bagaimana caranya mengambil nilai tertentu pada array, kemudian akan mengambil sebagian nilai pada array dan matrix, kemudian broadcasting, lalu melakukan conditional selection. Untuk tools yang digunakan, seperti biasa kita menggunakan Google Colabs. Oke, untuk langkah pertama, kita import dulu NumPy-nya. Kemudian kita membuat list, variabel list yang isinya adalah array yang berisikan deretan bilangan dari 0 sampai 10. Lihat, di sini kita udah punya sebuah variabel list yang berisikan deret bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kita akan pertama belajar tentang indexing. Oke, kita akan belajar tentang indexing dan selection pada array. Nah, gimana sih caranya kita pengen mengambil sebuah nilai? Misal, dari list ini kita pengen ngambil nilai 5 ini. Gimana caranya? Caranya seperti ini. List yang terdapat pada indeks ke-5. Nah, lihat kita udah dapat ya nilainya 5. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya mengambil deret tertentu. Misal kita pengen ngambil deret 0 sampai 4. Caranya, list, deret 0 dimulai dari 0 sampai dengan 5. 5-nya ini maksudnya dia berhenti. Jadi, list ini akan diseleksi dari 0 dan berhenti di 5. Dari indeks ke 0 dan berhenti di indeks ke 5. Lihat, sudah muncul nilainya. Dia list yang kita ambil nilainya dari indeks ke 0 dan berhenti di indeks ke 5. Indeks ke 5-nya berhenti, jadi dia tidak ditampilkan. Oke, kemudian karena kita mengambilnya dari indeks ke 0, maksudnya indeks paling awal, jadi sebenarnya kita juga bisa menuliskan seperti ini. List 5. Kosong ini menandakan dia indeks pertama. Oke, kemudian kita akan belajar bagaimana caranya indexing dan selection di matrix. Oke, pertama kita buat matrix dulu. Matrixnya misal gimana ya? Oke, misal kita gini aja deh. Kita pengen buat matrix 6 kali 6 biar gede. Caranya, karena saya nggak mau nulis nilainya, kita buat dulu deret angka 0 sampai 36. Kemudian kita reshape menjadi matrix 6 kali 6. Kita tampilkan. Nah, matrix ini kan bentuknya 6 kali 6. Matrix shape 6 awal ini maksudnya adalah baris. Dia punya 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, ini adalah baris, ini adalah kolom. Nah, itu diingat-ingat ya, jangan sampai kebalik. Nah, kemudian, misal kita pengen ngambil nilai ini nih.
nilai 2, 3, dan 4. Gimana caranya? Oke, berarti matriks, maaf, kita pengen ngambil misalkan, jangan ini dulu deh, kita ambil satu nilai dulu aja biar gampang. Kita ambil nilai yang mana ya? Yang ini deh, nilai 1 ini. Nilai 1. Nah, kita mau ambil ini. Berarti kita ambil 0. Maksudnya, kita ambil baris ke 0. Ya. Koma 1. 0 di kolom 1. Jadi kita ngambil ini, nilainya 1. Bacanya kita ngambil nilai di baris ke 0 dan kolom ke 1. Kemudian kita pengen nambah lagi nih, kita pengen ngambil array ini, 2, 3, dan 4. Gimana caranya? Sama, pertama kita matriksnya kita panggil dulu. Kita ambil barisnya, baris ke 0. Kemudian kita ambil ini, 2, 3, dan 4. 2. Nanti kan kita mau ngambil nilai 2. 0 sama satunya kita nggak ambil. Nah, kita koma 2. Indeks kedua. Munculnya cuma 2. Padahal kita pengen sampai 4. Gimana caranya? Gampang, kita tambahkan titik 2 lagi. Nah, dia udah muncul nih, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi kita tuh nggak pengen 5-nya 0. Berarti kita berhentiin di indeks ke 5 ini. Lihat. Kita udah punya matriks, kita udah punya array yang diambil dari matriks 6 kali 6 ini. Bacanya, kita pertama ngambil dari indeks ke 0 di kolom kedua sampai dengan indeks ke 5, sampai dengan kolom ke 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya berhenti, nggak ditampilkan. Oke. Kemudian gimana caranya lagi kalau kita pengen ngambil matriks 2 kali 2. 2 kali 2-nya misal ini nih, 28, 29, 34, 35. Nah, caranya sama aja. Matriks. Kemudian kita cek dia ada di baris berapa. 0, 1, 2, 3, 4. Ada di baris ke 4. Lihat, muncul di baris keempat. Nah, tapi kan kalau kita nulisnya baris keempat ini, itu cuma ngambil kolom, ngambil di indeks keempat aja atau di baris keempat aja. Kita juga butuh bawahnya. Nah, caranya kita titik 2. Nah, dia udah muncul semuanya nih. Udah muncul ke bawah. Terus kita mau ambil kolom ke ini, 28, 29. Berarti di kolom ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di kolom keempat. Oke. Nah, munculnya nilai 28 sama 34. 28 sama 34. Padahal kita butuh 29-nya juga. Caranya gimana? Caranya sama aja kayak tadi. Kita cuma tambahin semikolom aja. Nah, dia udah muncul nih. 28, 29, 34, 35. Nah, inilah caranya mengambil satu nilai tertentu di dalam matriks. Kemudian kita belajar tentang broadcasting. Oh iya teman-teman, kalau misalkan teman-teman bingung ini karena emang agak tricky, nggak masalah sih. Soalnya nanti kalau misalkan di kedepannya kita bakalan lebih banyak pakai
pandas kalau buat manipulasi data-data seperti ini. Kalau data-data gini nih, untuk matriks yang kayak gini biasanya dipakai buat di data citra. Misalkan teman-teman belajar tentang image processing atau computer vision tuh, nanti banyak sekali ketemu seperti ini. Kalau misalkan bingung gimana belajarnya, teman-teman bisa belajar tentang indexing dengan NumPy. Searching aja di Google. Selanjutnya kita akan belajar tentang broadcasting. Apa itu broadcasting? Broadcasting itu sebenarnya adalah misalkan kita punya array ini, kita ingin ganti nilai-nilai di dalam sini dengan nilai tertentu. Oke, kita panggil dulu list. Udah muncul. Nah, misalkan kita pengen ganti nih 0, 1, 2, 3, 4 dengan nilai 100. Caranya gimana? Caranya gini, kita list dulu. Kita potong, kita ambil dari indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Kemudian kita ganti nilainya, kita broadcast 100. Nah, sekarang kalau kita panggil list, lihat, dia nilainya udah berubah menjadi 100. Nah, sebenarnya broadcast tuh cuma di assign pakai tanda ini aja, pakai tanda sama dengan, ya udah ganti nilai. Nah, inilah yang disebut dengan broadcast. Kemudian kita akan belajar tentang terakhir conditional selection. Conditional selection. Oke. Conditional selection. Oke, pertama kita reset dulu listnya. Karena listnya tadi nilainya sudah berubah, kita ubah lagi seperti awal. Oke, sudah. Kemudian, nah di sini tuh bisa gini. Kita pengen tahu mana aja sih list yang nilainya lebih dari 4. Lihat. Jadi, list yang isinya, yang nilainya lebih dari 4, berarti di indeks ke ini, 5, 6, 7, 8, 9, dia sudah bernilai true. Yang lain dia false. Kemudian kita juga bisa melakukan seperti ini. Misal bool array sama dengan list plus 4. Oke, kita tampilkan. Kemudian dari list ini kita akan ambil yang bernilai true aja. Lihat, kita bisa seleksi menggunakan nilai ini. Jadi nilai yang dibalikan adalah nilai yang bersifat true, seperti 5, 6, 7, 8. Oke, seperti itu. Nah, inilah fungsi conditional selection menggunakan NumPy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.